Berarti Yesus itu adalah Tuhan gitu, dengan sendirinya. Iya. Oke, kalau Yesus itu sebagai Tuhan, saya mau tanya itu tentang Markus 13 ketika Yesus ditanya tentang hari kiamat. Yesus itu lagi bohong atau dia bukan Tuhan? Ada kopi plus mau nggak? Ada kopi? Enggak. Ini satu-satu jawab. Ini bicaranya satu-satu. Bukan. Ya. Lanjutkan Bang Jihad, lanjutkan. Gini, kalau Anda bilang tadi Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan itu Maha mengetahui segalanya. Iya. Nah, saya bilang dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan ini buat tetapi tentang hari itu dia tidak mengetahui. Pertanyaan saya, Yesus itu sedang bohong atau dia bukan Tuhan, itu aja. Kan saya udah pernah jelasin ini bahwa Nggak pernah ke saya. Oh ya, gini. Pada waktu dikatakan bahwa Sang Firman itu menyatakan diri dalam rupa manusia, itu Yesus itu menanggalkan seluruh keilahiannya. Berarti dia lagi bohong kan? Oh, Apa yang buka bohong? celana maksudnya. Iya kan, dia kan buka celana, kata Anda gitu. tadi, Anda bilang tadi bahwa Yesus itu mau mengetahui satu badan dengan Tuhan gitu loh. Nah, saya tanya, ketika dia ditanya tentang hari kiamat dia tidak tahu. Apakah dia lagi bohong atau dia bukan Tuhan itu loh? Nggak bohong. Terus dia bukan Tuhan berarti? Kan dia mengatakan bahwa dia mengosongkan seluruh keilahiannya. Nggak ada kayak gitu, Pak. Harus jelas. Siapa bilang nggak ada? Enggak. Kalau Anda kan tahu bilang dari tadi, mana? Anda Bapak tahu tadi dari bilang, mana nggak ada yang kayak gitu? Bukan, Anda tadi bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul dong? Betul. Saya tanya. Nah, saya bilang ketika ditanya itu, apakah Yesus lagi bohong atau dia bukan Tuhan itu loh? Berarti dia lagi bohong begitu? Enggak, karena Bapak tidak memberitahu ke dia. Lah sekarang Ya, yang melakukan berarti mujizat bukan Tuhan Yesus berarti kok. dong. Yang Berarti melakukan mujizat adalah Bapak. Iya, berarti bukan Tuhan dong. Dia tidak mau mengetahui berarti kan? Loh, tadi kan saya udah bilang Tuhan itu Mesias dan Raja. Bukan. Anda yang dari berpikir yang narasi namanya Tuhan awal itu saya bilang sama pencipta. Anda. Nah, ini kelirunya. Saya bilang sama Anda tadi, apakah Yesus itu Tuhan? Kata Anda betul. Saya Betul. bilang kan, Anda bilang ke awal kan sebelum pertanyaan pertama saya tadi begitu. Terus oke, saya bilang. Sekarang saya bilang kenapa ketika Markus 13 ayat 32 dikatakan ketika hari kiamat ditanya dia tidak tahu, berarti dia sedang bohong dong. Sekarang saya nanya, definisi Tuhan bagi Anda apa yang ditanyakan ini? Loh, Maha Pencipta Definisi dong Tuhan semua. apa? Maha Pencipta. Pencipta. Nah, itu bedanya. Kalau Anda mendefinisikan Tuhan itu sebagai theos, saya mendefinisikan sebagai kurios. Ya beda Dari lah. mana Anda mengatakan Tuhan itu theos dan kurios? Saya mau tanya itu dari pemahaman Adonai. apa? Adonai. Bukan, kalau pemahaman ayat kata itu Pak harus disepakati secara bersama. Tidak apa-apa tidak bisa menyimpulkan bahwa menurut saya Tuhan itu Tuhan. Nggak bisa Pak. Harus bersepakat Adonai dengan itu, semua pihak Adonai itu. itu kurios atau Tuhan? Saya tidak mengatakan itu, tapi Anda mendefinisikan Tuhan dan Tuhan gitu loh. Makanya kan seringkali antara Kristen dengan Islam pada saat berdialog itu campur antara definisi. Iya, artinya nggak begitu Pak. theos. Artinya ada sebuah pertanyaan yang ambigu gitu loh. Kalau misalkan Tuhan dan Tuhan, kenapa Anda mengatakan Tuhan dan Tuhan? Berbeda, bersama gitu. Sedangkan pemahaman tuh tetap beda Pak. Kata itu tetap beda dan Anda tidak bisa berdiri sendiri kalau kata itu disepakati oleh semua pihak Pak. Nggak Gitu. bisa, nggak disepakati. Saya tanya, saya bilang, Bagaimana saya gini, disepakati? Anda mengatakan ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. bukan Sedangkan kata saya itu Pak. mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Bukan. Kata itu harus sepakat Pak. Bukan, saya tidak mengatakan itu Justru loh. nggak ada kesepakatan antara Islam dengan Kristen. Bukan. Dari definisi. Bukan. Pemahaman saya begini. Tolong diam dulu. Saya bilang, ketika Anda berkata tentang sepatu, maka semua orang sepatu itu sama Pak. Nggak Ya mungkin udahlah, Bapak sepatu itu terserah menjadi deh. sandal gitu loh. Terserah Tapi kalau Anda deh, saya mengatakan udah Tuhan coba dan Tuhan, jelasin, itu kalau pasti Anda nggak bersama. ngerti-ngerti, ya udah. Bukan. Ini Bukan bukan begitu. soal Sekarang sepatu. Ini sekarang soal gini, Pak. definisi. Oke, definisinya apa? Divisi Anda salah, Pak Kus. Divisi Anda berantakan. Definisinya apa gitu loh? Ya Divisi Anda terserah. berantakan. Saya bisa Kalau saya membuktikan, Pak. definisi Tuhan Saya itu bisa kurios. membuktikan. Anda Saya katakan bisa itu membuktikan. tes. Saya bisa membuktikan bahwa LAI itu memang dia memiliki suatu yang patut diduga. Kenapa ketika ini? Misalkan begini. Dalam Mazmur 110 ayat 1 dikatakan Tuhan itu kepada Daud Tuhan. Kurios. Bukan Theos ya. Tapi Yohanes 13 ayat 13 dia didefinisikan Tuhan. Padahal kurios juga ketika menyebut Yesus. Artinya itu ada agenda yang tidak jelas, Pak. Anda tidak sepakat kalau kita mengatakan Tuhan dan Tuhan sama, masa ketuhanan yang Maha Esa? Nggak bisa, Pak. Konteksnya LAI memakai itu sesuai dengan konteks. Konteks gimana? Anda bilang mengatakan tadi kurios yang sama gitu loh. Tapi kenapa ketika ditujukan kepada Daud dia mengatakan Tuhan? Tapi ketika saya jelasin dulu ya. apa? Saya jelasin.
Coba jelasin. Kita jangan lihat di apa namanya perjanjian baru. Kita lihat perjanjian lama. Saya tidak mengatakan itu, saya menyatakan kata, Pak. Kata ada artinya kesepahaman. Karena dari kata Tuhan dan Tuhan Anda berbeda. Sekarang kalau saya mengatakan ketika mengatakan di dalam Markus 13:32, Anda berkelit tentang Tuhan dan Tuhan gitu loh. Nah, pemahaman Tuhan dan Tuhan Anda keliru gitu loh. Ya udah. Tidak bisa, Pak. Makanya Ya kata udah, itu, terima. Pak. Kata Saya itu. terima, keliru. Oke, so what? Iya, artinya Pak, kata itu adalah harus disepakati semua pihak. Berbahasa itu begitu, nggak bisa sendiri. Nah, makanya saya bilang, saya berbalik lagi pada ketika Anda mengatakan bahwa apakah Yesus itu Tuhan, kata Anda ya betul. Tuhan itu berarti adalah pencipta gitu loh. Iya. Ketika saya tanya, Markus 13 ayat 32, ketika ditanya tentang hari kiamat, dia sedang berbohong atau dia bukan Tuhan? Dia tidak tahu loh. Jawabannya. Ya, saya bilang karena itulah perbedaan definisi. Saya bilang kalau definisi baik lagi. Saya bilang. Nah, iya, memang itu permasalahannya. Makanya kan artinya gini, kosakata makanya kita harus dirubah. Nah, artinya patut diduga ini keterangan-keterangan seperti ini juga patut diduga bisa menjadi sebuah pemahaman yang bias, malah Ya. menjauh gitu loh. Nah, Saya ini perlu mengerti. Saya udah dipahami mendengarkan gitu. ceramahnya Menahem Ali berbicara itu. Saya nggak keberatan. Tapi kan artinya kitab suci Kristen ya dirubah aja. Nama Tuhan Allah dirubah ya boleh. Saya tidak nggak mengatakan masalah. Allah, Pak. Saya tidak peduli dengan itu. Saya mengatakan ketika Tuhan dan Tuhan itu, karena Erben pun sama mengatakan begitu, Pak, dari Bapak. Pemahaman Tuhan dan Tuhan itu dalam kitab Injil Anda, itu dia bilang sama. Sementara ketika saya bilang, dia menerjemahkan itu dalam sebuah selera Anda, selera suka-suka gitu, nggak bisa. Ketika Kurios dikatakan dalam Mazmur itu, Mazmur 110 ayat 1, Mazmur itu mengatakan Kurios itu Daud kepada Daud, kemudian dikatakan Tuhan. Artinya. Tapi ketika Yohanes 13 ayat 13, Kurios juga dikatakan Tuhan. Ini penyimpangan, Pak. Patut diduga bahwa Anda sedang menyembunyikan pembenaran untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Begitu. Saya kira itu terjadi di perjanjian lama juga. Itu sesuai konteks saja. Oke, berarti kalau memang Bapak bisa dipahami seperti itu ya terima kasih gitu. Artinya ini pembenahan gitu. Itu kan memang gini Pak, dalam konsep berdiskusi itu harus toleransi. Ketika Bapak sudah membetulkan ya silakan. Saya tidak lalu menarik Anda harus menjadi bagian dari saya, tidak juga gitu. Itu dalam konsep diskusi itu ya toleransi itu. Ketika udah sampai pemahaman, oke, kita sepakat. Oke, berarti ini salah. Oke. Saya setuju dengan Anda kalau begitu. Terima kasih. Yang lain silakan. Maaf, Oke. saya potong sedikit. Saya mundur diri ya. Udah waktunya istirahat. Bentar, Pak. Ini ada sedikit nih. Teori Theos dan Kurios itu dipublikasi tahun 1913 oleh Edward Snowden. Jadi pada zaman-zaman tahun 1900-an itu loh. Jadi teori ini patah, Pak, karena bukan zaman Nabi Yesus, bukan zaman Yesus ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pak Kusnadi, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, atas Saya segala diskusi sehat dengan kesalahan, Anda senang sekali malam ini. Terima kasih, saya Pak. mundur Terima kasih. diri ya. Selamat Makasih. malam. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat selalu ya. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, terima kasih Anda telah membuatmu percaya. Salam akal sehat. Betul. Ini nggak ada orang. ada yang punya Dewa mana Dewa? Ini loh Ya, aku ini nih hostnya kok ini lagi niat mute sih. plus Gimana ini. toh? lagi nikmatin kopi plus. Kita tadinya tiduran. Ini Kalau hasilnya terlalu ngelihat dari tadi efektif. begitu sampai keluar rumah gua. Hostnya terlalu efektif. Masa aku ini Iya. niat mute? Tapi saya penasaran loh Pak Kusnadi. Bolehlah kapan-kapan ini one on one? Ada Pak Romi loh, masih ada Pak Romi. Atuha. Iya. Ini hostnya nih